Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini akan membahas soal UKK akuntansi tahun 2024 paket 4 kasus UD Mudah Hasil. Dan untuk kali ini akan membahas cara membuat laporan laba rugi untuk UD Mudah Hasil yang merupakan soal UKK akuntansi paket 4. Cara membuat laporan laba rugi ini, datanya kita ambil dari neraca lajur. Di sini sudah ada neraca lajur yang datanya kita ambil untuk membuat laporan laba rugi, yaitu diambil dari kolom rugi laba atau kolom laba rugi di sini. Jadi semua inilah yang nantinya akan kita buat laporan laba rugi, datanya diambil dari neraca lajur. Untuk yang pertama kita masuk ke revenue. Di sini ada revenue. Lalu berikutnya nanti ada cost of goods sold, bagian-bagian dari laba rugi. Lalu ada operating expense. Lalu ada other revenue and gains. Lalu ada other expense and loss. Kita masuk yang pertama, revenue. Revenue ini terdiri dari sales dan free collect. Kita lihat sales di neraca lajur. Sales di neraca lajur yang datanya kita ambil dari kolom laba rugi, yaitu sebesar 1.533.325.000 rupiah. Inilah yang akan kita pindahkan angkanya ke dalam laporan laba rugi, yaitu sales. Lalu berikutnya ada free collect. Free collect ini kita lihat di neraca lajur. Free collect ini yaitu ada sebesar 3 juta rupiah. Karena sama-sama di sebelah kredit, maka free collect merupakan menambah dari sales atau penjualan. Sehingga kita tambahkan sales ditambah dengan free collect. Jadi ini merupakan total revenue. Kita lihat total revenue-nya. Lalu berikutnya kita masuk ke cost of goods sold. Cost of goods sold yang pertama kita masukkan angka cost of goods sold dulu. Kita lihat dari neraca lajur. Cost of goods sold ada di sebelah debit, yaitu sebesar Rp824.600.000. Maka ini kita masukkan angkanya ke dalam laba rugi, yaitu dengan nama cost of goods sold. Lalu ada freight paid. Kita lihat freight paid di sini ada sebesar Rp14.200.000. Maka freight paid dan cost of goods sold ini kita masukkan. Maka freight paid dan cost of goods sold ini kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Cost of goods sold kita masukkan dan freight paid kita masukkan angkanya. Lalu hasilnya kita tambahkan, ini namanya total cost of goods sold. Lalu berikutnya total revenue dikurangi dengan total cost of goods sold, maka dinamakan gross profit atau laba kotor. Berikutnya kita masuk ke operating expense yang datanya kita ambil dari neraca lajur. Operating expense yaitu dimulai dari advertising expense sampai dengan other operating expense. Saya beri warna biar tidak keliru. Semua ini masuk ke dalam operating expense, yaitu angkanya diambil dari kolom laba rugi. Dimulai dari advertising expense 6.600.000 sampai dengan other operating expense, kita pindahkan semua ke dalam laba rugi.
Jadi kita masukkan angkanya semua sampai dengan other operating expense. Setelah dimasukkan semuanya, maka kita jumlahkan yang namanya total operating expense. Setelah dijumlahkan, lalu berikutnya kita masuk ke gross profit dikurangi dengan total operating expense. Maka dinamakan operating profit atau laba operasional. Setelah mendapatkan laba operasional, kita masuk ke other revenue and gain. Other revenue and gains ini salah satunya ada interest revenue. Jadi interest revenue kita ambil dari neraca lajur. Di neraca lajur ada interest revenue sebesar Rp8.700.000. Maka kita ambil angkanya Rp8.700.000 kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Setelah kita masukkan angkanya, karena cuma satu, langsung kita menjadikan total other revenue and gains. Lalu berikutnya kita masuk ke other expense and loss. Untuk other expense and loss ini ada 3, yaitu interest expense, bank service charge, dan income tax expense. Yang datanya sama kita ambil dari neraca lajur. Di neraca lajur yaitu kolom laba rugi yang kita ambil angkanya. Sini ada masing-masing sebesar Rp13.200.000, Rp9.900.000, dan Rp10.442.500. Maka kita pindahkan ke other expense and loss angkanya untuk masing-masing nama akun dan angkanya masing-masing. Setelah selesai, kita jumlahkan namanya total other expense and loss. Lalu berikutnya, operating expense. Kita lihat jumlah dari operating expense ditambah dengan total other revenue and gains dan dikurangi dengan total expense and loss, ini namanya net profit atau laba bersih. Laba bersih ini jumlahnya harus sama dengan selisih di neraca lajur. Jadi kita mempunyai net profit atau laba bersih. Hasil penambahan ini dinamakan net profit. Net profit ini kita dapatkan yaitu sebesar Rp467.877.000. Jadi inilah laporan laba rugi untuk UD Mudah Hasil. Kita lihat lagi. Setelah selesai kita mendapatkan net profit, kita harus membuktikan. Cara membuktikannya kebenaran pekerjaan kita benar atau tidak. Kita lihat di neraca lajur dan selisihnya harus sama atau net profit yang ada di neraca lajur. Di sini labanya atau net profitnya yaitu Rp467.877.000. Kita lihat di laba rugi, sama hasilnya, berarti pekerjaan kita sudah benar. Itulah tadi cara membuat laporan laba rugi untuk UD Mudah Hasil soal UKK Akuntansi tahun 2024, paket 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.